Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga ya, tentang sifat bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Langsung saja kita lihat. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat sampai ke telinga kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari proses gelombang bunyi masuk ke telinga kita, yang kita pelajari kemarin adalah telinga. Kalau hari ini kita mempelajari tentang bunyinya ya. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat sampai ke telinga kita. Yang berikutnya, bunyi yang merambat dapat dipantulkan dan diredam atau diserap oleh benda-benda di sekitar. Bunyi memantul pada benda yang permukaannya keras, rapat, dan mengkilap ya. Sedangkan bunyi menyerap pada benda yang permukaannya lunak dan berongga. Benda yang memantulkan bunyi. Ya, di sini ada batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Ini adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Terus kemudian benda yang menyerap bunyi. Ada kapas, busa, wol, kain, kertas, karet, karpet. Ini adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Ya. Peredam bunyi digunakan pada gedung bioskop. Ya, anak-anak pasti pernah tahu ke gedung bioskop ya, menonton film, dan di dalam gedung itu kan suara dari filmnya itu kan sangat jelas dan tidak bersaut-sautan karena di sana ada peredam bunyinya kan gitu. Kemudian studio musik ya, bagi yang pernah ke studio musik juga ini musik yang terdengar itu kan tidak bersaut-sautan karena ada peredam suaranya. Dan yang kemudian di gedung pertemuan agar suara di dalam gedung terdengar jelas atau tidak terjadi keredam atau gaung ya. Biasanya di gedung pertemuan yang sudah bagus itu walaupun kita itu berteriak-teriak di sana, ada suara di sana, itu suaranya tidak bersaut-sautan karena sudah ada peredam suaranya. Berbeda dengan gedung pertemuan yang tidak ada peredam suaranya itu kan biasanya kita berbicara itu kan nanti ada pantulannya, ada bunyi yang memantul ya, saling bersaut-sautan. Tetapi ketika gedungnya itu ada peredam suaranya, maka bunyinya akan terdengar jelas di telinga kita. Ini benda-benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda-benda yang dapat menyerap bunyi serta kegunaannya. Kita lanjut yang berikutnya. Jenis-jenis bunyi pantul berdasarkan jarak sumber bunyi ya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding berdekatan ya, sumber bunyi dengan dinding itu berdekatan. Yang berikutnya, bunyi asli dan bunyi pantul datang hampir bersamaan. Jadi seolah-olah tidak ada pantulannya karena datangnya hampir bersamaan ya. Yang berikutnya dapat terjadi di mana saja, bisa di kamar mandi ya, atau di ruang tidur atau di ruang kelas. Nah, makanya ketika di dalam kelas itu, ketika semuanya diam, terus Pak Guru atau Bu Guru sedang menjelaskan materi, itu kan suaranya terdengar jelas karena ada bunyi pantul asli yang memperkuat sumber bunyi yang asli itu ya. Yang berikutnya, gaung atau keredam ya. Bunyi pantul sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar tidak jelas ya. Jadi bunyi pantulnya itu hampir bersamaan. Biasa terjadi pada gedung pertemuan, gedung konser yang tidak menggunakan peredam. Kalau di gedung pertemuan atau gedung konser itu tidak ada peredam suaranya, maka nanti ada gaungnya ya, seolah ada yang suaranya itu double nanti. Kalau di alat elektronik itu, di sound system itu ada namanya echo ya, jadi hampir suaranya ada dua nanti ya. Terus yang berikutnya gema, bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli ya. Terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding sangat jauh. Di sumber bunyinya dengan dinding itu sangat jauh. Biasa terjadi saat berteriak di dataran yang luas ya. Pasti anak-anak pernah tuh di tebing atau di mana terus teriak, "Hai," terus nanti ada
seolah-olah ada yang menyaut di sana. Coba kita lihat ketiga contoh bunyi pantul ini seperti apa ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Coba dengarkan penjelasan berikut. Jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, misalnya kurang dari 10 meter. Halo, apakah ada orang di sini? Halo, apakah ada orang di sini? Yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Naina, kamu di mana? Naina, kamu di mana? Naina, kamu di mana? Yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Ya, itu tadi contoh-contoh bunyi pantul ya. Ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, jadi masih jelas kan itu. Terus yang berikutnya ada gaung atau keredam tadi ya, seperti eko itu. Yang berikutnya tadi gema ya, suaranya dari jarak jauh memantul-mantul kayak gitu. Nah, itu saja adik-adik yang kita pelajari hari ini tentang bunyi ya. Nanti untuk yang berikutnya silahkan kerjakan latihan soal pada buku pendamping halaman 104 bagian A dan B saja. Difoto kemudian dikirim ke WA-nya Pak Faizin ya. Minta tolong nanti tugasnya dituliskan di buku tulis saja ya. Jawabannya dituliskan di buku tulis, kemudian difoto ke Pak Faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.